rakyat menunggu sekarang ini agar kasus ini sampai ke pengadilan. Dan tentu rakyat berharap nanti Haris Azhar dan Fathia benar-benar bisa mengumumkakan data dan fakta sepanjang hal menyangkut apa yang menjadikan kasus ini sampai ke pengadilan. Kita berharap kepada Haris Azhar dan Fathia nanti benar-benar membongkarnya secara terang benderang kepada publik di dalam persidangan nanti. Dan kita tentu berharap setiap persidangan ini nanti dilakukan dengan secara terbuka. Jangan sampai persidangan ini nanti ada yang tertutup. Sebab ini adalah edukasi bagi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dan saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kasus Haris Azhar dan Fathia yang telah lama kita dengar diam. Haris Azhar dan Fathia dilaporkan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Sekarang mengapung dan kasusnya ternyata sudah P21. Sudah diserahkan ke kejaksaan. Dalam hal ini kita melihat kasus ini merupakan suatu catatan sejarah bagi negara kita yang jika saja kita tidak hati-hati nanti bisa jadi ini di satu sisi adalah merupakan penegakan hukum. Di sisi lain bisa saja ini nanti akan menjadi presiden buruk untuk para aktivis kita yang selama ini bersuara kritis mengoreksi jalannya pemerintahan kita. Sedangkan kita tahu di suatu negara, di negara manapun asal negara itu adalah demokrasi, itu hak berserikat dan berkumpul, hak mengeluarkan pendapat dengan lisan maupun tulisan itu dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh negara. Kalau sekiranya setiap pejabat kita merasa dicemarkan nama baiknya oleh setiap pengkritik, tentu nanti akan membuat suara kritis para pengkritik, suara kritis para aktivis akan menjadi terbungkam. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Tempo.co menurunkan berita di bawah judul Ex-Wakil Ketua KPK sebut kasus Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti bentuk kesombongan kekuasaan. Berita ini hari Senin 6 Maret 2023. Tempo.co Jakarta. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2011-2015 Bambang Wijoyanto mengatakan pelimpahan perkara tahap 2 terhadap dua aktivis Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar sebagai bentuk keangkuhan dan kesombongan kekuasaan. Menurut dia, kasus ini seharusnya tidak bisa diproses secara hukum karena hak berpendapat dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Bambang, Fathia dan Haris selalu pembela HAM hanya menggunakan haknya untuk mengeluarkan pendapat yang sepenuhnya ditujukan kepada unsur kekuasaan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik.
keangkuhan dan kesombongan kekuasaan yang disertai dengan instrumentasi alat institusi penegakan hukum kembali diekspresikan pada hari ini, tanggal 6 Maret 2023, melalui proses pelimpahan perkara tahap 2 atas dugaan kriminalisasi Fathia dan Haris, kata Bambang dalam pernyataan tertulisnya Senin 6 Maret 2023. Situasi saat ini lebih buruk dari era Orde Lama. Bambang Wijoyanto menjelaskan alasan dia menyebut perkara ini sebagai bentuk kesombongan dan keangkuhan. Pasalnya, terdapat fakta dan kecenderungan semakin rendahnya toleransi kekuasaan atas kritik, kian miskinnya kekayaan rasa bahasa dalam percakapan, serta penggunaan hukum sebagai alat pemukul di dalam toleransi dan rasa bahasa. Hal ini makin jelas dan faktual jika dibandingkan, di sini jika banding, tapi maksudnya mungkin jika dibandingkan Orde Reformasi dengan Orde Lama, di mana Orde Reformasi menjadi jauh lebih buruk dengan situasi Orde Lama, mungkin daripada situasi Orde Lama, kata Bambang. Bambang mengulas kembali era Orde Lama. Ia menuturkan saat itu kelompok anti Soekarno pernah membuat Bung Karno naik pitam karena memberi Hartini gelar menyakitkan, yakni Lonte Agung. Saat itu beredar frasa satu menteri satu istri atau stop impor istri. Frasa ini merupakan kritik terhadap istri Soekarno lainnya yang berdarah Jepang, Ratnasari Dewi. Fakta sejarah menegaskan Soekarno tidak pernah menggunakan institusi penegakan hukum untuk menghardik dan mengkriminalkan para pekritiknya. Lalu kenapa hari ini menjadi jauh lebih buruk? Tutur Bambang. Selanjutnya, Haris dan Fathia dianggap hanya membeberkan situasi pelanggaran HAM di Papua. Bambang menilai apa yang dilakukan Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar ditujukan untuk membeberkan situasi HAM di Papua atas dugaan eksploitasi sejumlah perusahaan yang menyebabkan kerusakan di Papua. Adapun pernyataan yang menyebutkan nama Lord Lunut di dalam kanal YouTube Haris Azhar adalah hasil dari riset. Apalagi percakapan di kanal tersebut merupakan bentuk pernyataan atas dasar kepentingan publik yang harus dibuka seluas-luasnya. Pernyataan keduanya muncul karena situasi politik dan dugaan keterlibatan pejabat publik dalam ekstraktif industri di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya faktor pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan pada hari ini 6 Maret 2023 potensial disebut didaulat sebagai hari kriminalisasi jika kekuasaan masih terus memaklumatkan keangkuhannya dan memaksakan kepentingannya, kata dia. Penegakan hukum melanggar hak konstitusi Haris dan Fathia. Padahal, ucap Bambang, hal tersebut melawan konstitusi, undang-undang HAM, dan berbagai peraturan perundangan lainnya. Di dalam konstitusi, khususnya di dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan di pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia serta di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 telah dikemukakan secara eksplisit. Ketiga pasal di atas menegaskan dengan sangat jelas dengan menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, ujar dia. Bambang mengatakan publik mengharapkan agar Jaksa Agung Burhanuddin untuk melakukan tindakan hukum yang mencerminkan perwujudan dari negara hukum yang demokratis sesuai konstitusi. Kejaksaan Agung mesti mengesampingkan perkara dua aktivis Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar dengan menerbitkan surat keterangan penghentian penuntutan SKP 2, ujar dia. Selanjutnya, awal mula kasus pelaporan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
tindak kekerasan kontras Fathia Maulidianti ke polisi karena dianggap mencemarkan nama baiknya. Luhut mempermasalahkan video yang diunggah Haris Azhar dalam saluran media sosial YouTube miliknya. Dalam video itu, Haris dan Fathia membahas hasil riset sejumlah organisasi antara lain Kontras, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka. Riset itu tentang keterlibatan para pejabat atau purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam bisnis pertambangan blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini, kata Fathia dalam video yang ditayangkan pada 20 Agustus 2021. Luhut juga mempermasalahkan judul video ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi OPS militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada. Luhut sempat 2 kali memberikan somasi. Salah satu isinya meminta Haris dan Fathia menyampaikan maaf. Merasa jawaban Fathia dan Haris tak memuaskan, Luhut melapor ke Polda Metro Jaya. Upaya kepolisian untuk melakukan mediasi gagal karena Luhut tengah dinas di luar negeri. Mediasi kedua batal lantaran Haris dan Fathia tidak hadir. Luhut menganggap tak perlu lagi mediasi. Ia merasa lebih baik bertemu di pengadilan. Menurut kuasa hukum Haris, Nurkhalis Hidayat, tak masalah jika Luhut minta kasusnya langsung dibawa ke pengadilan. Namun, Nurkhalis mengatakan gagalnya mediasi kedua di Polda Metro Jaya diklaim sepihak oleh Luhut. Kata Nurkhalis, penyidik telah diberitahu salah satu pihak tak bisa hadir. Polda Metro Jaya kemudian menetapkan Haris Azhar dan Fathia Maulidianti sebagai tersangka. Hari ini penyidik menyerahkan keduanya ke Kejaksaan Agung. Sahabat BN, ketika kita membaca berita ini, satu hal yang mungkin teringat di kepala kita, rezim ini sekarang telah berada di akhir-akhir kekuasaannya. Tinggal hanya sekitar 1 tahun lagi lebih kurang. Dengan demikian, kita sebagai anak bangsa tentu berharap rezim apapun yang berkuasa, kita mengharapkan dia akan meninggalkan legasi yang baik untuk dikenang oleh generasi berikutnya. Kalaulah apa yang disampaikan oleh Bambang Wijoyanto tadi bahwa lebih buruk sekarang ini dibandingkan Orde Lama, kan berbahaya sekali kalau kesan itu yang tinggal nanti oleh rezim ini setelah rezim ini nanti mengakhiri kekuasaannya. Dan jika ini memang sampai nanti ke pengadilan, ini akan sangat menarik disimak oleh seluruh warga negara. Kenapa dikatakan menarik? Di sini nanti kita yakin Haris Azhar dan Fathia akan membongkar habis secara mendetail di dalam persidangan tentang apa yang disampaikannya yang membuat Luhut Binsar Panjaitan melaporkannya ke polisi. Akan dibongkar habis nanti ini oleh Haris Azhar dan Fathia. Dan kita nanti tidak hanya akan melihatnya di televisi saja. Kita nanti akan melihatnya di YouTube, yang tentu saja channel YouTube besar kemungkinan akan menyiarkannya secara full, sehingga nanti ini akan menjadikan penambah pengetahuan tentang kekuasaan, khususnya kekuasaan pada rezim saat ini bagi rakyat. Jadi menarik ini untuk edukasi bagi rakyat. Kalau demikian memang rakyat menunggu sekarang ini agar kasus ini sampai ke pengadilan. Rakyat menunggu sekali. Dan tentu rakyat berharap nanti Haris Azhar
dan Fathia benar-benar bisa mengumumkakan data dan fakta sepanjang hal menyangkut apa yang menjadikan kasus ini sampai ke pengadilan. Kita berharap kepada Haris Azhar dan Fathia nanti benar-benar membongkarnya secara terang benderang. Jangan sampai ada yang tidak dikemukakan oleh Haris Azhar dan Fathia kepada publik di dalam persidangan nanti. Dan kita tentu berharap setiap persidangan ini nanti dilakukan dengan secara terbuka. Jangan sampai persidangan ini nanti ada yang tertutup. Sebab ini adalah edukasi bagi rakyat. Akan menarik nanti. Segala hal-hal yang selama ini mungkin tersembunyi, mungkin belum terbongkar ke publik. Pada persidangan nanti kita yakin akan terbongkar secara mendetail ke publik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.